Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini kita akan membahas IHSG. Kita akan belajar dari penurunan IHSG sekarang ini. Banyak, saya yakin mungkin 80% retail ya, investor saham di Indonesia itu portonya lagi sebagian besar itu pasti minus. Kecuali yang emang holdnya udah sangat lama, mungkin dia masih hijau. Kita belajar dari saya pribadi belajar dari penurunan IHSG sekarang ini. Pelajaran pertama itu adalah mungkin next itu saya akan memegang cash dari portofolio saya itu minimal 50%. Jadi kemarin saya cukup efektif di trading by momentum. Misalkan saham A mau RUPS dan biasanya dividennya besar. Nah, contohnya saya di MPMX ya. Bentar lagi mau RUPS nih. Dia kan dibanting itu pernah ke 990 MPMX dibanting ke dibanting di sini kan. Dan ketika ada pengumuman dividen, sahamnya langsung melonjak ke 1050, 1060 dan di sana saya TP. Dan akhirnya saya cuan di sana. Dan kemudian pas ex-date, pas sehari sebelum ex-date juga saya masuk. Jadi saya mencoba mendapatkan selisih dari dividen dan harga beli. Ternyata masih ada selisih cuan. Saya exit di 900 katakanlah 70 dan saya udah beberapa kali mencoba hal itu masih ada selisih. Misalkan saya masuk MPMX 100 lot, dividen 115, saya masuk di harga 1060, saya exit di 1000, misalkan 1075 ya. 975 itu masih ada selisih 67 85. Nah, selisihnya kan ada 30 perak. Nah, itu saya mengambil selisih dari ex-date dan dari penurunan harga saham setelah ex-date dan dividen. Pelajaran pertama itu nanti saya akan mengcashkan 50% porto saya untuk trading by momentum. Dan pelajaran dari market IHSG bulan-bulan ini adalah, jadi ketika IHSG udah dekat all time high itu kalau menurut saya kita harus waspada ya untuk memegang saham terlalu banyak karena rawan koreksi. Dan saya pribadi masuk saham 2017 dan saya sempat kapok pas corona, akhirnya saya exit pindah ke kripto dan bisnis. Akhirnya di kripto juga pertama cuan, akhirnya saya salah masuk salah satu koin, akhirnya turun sampai 80% dan saya staking di website yang gak resmi. Akhirnya ya ribet sih akhirnya.
Jadi ketika IHSG all time high misalkan di atas 7.000, kita udah harus waspada, mengurangi, kalau untuk pribadi saya, mengurangi porsi kita di whole saham. Kecuali saya pun 50% whole saham. Memang saya dividen lover juga, jadi saya suka sama dividen ya. Pelajaran pertama adalah saya mungkin nanti akan misalkan 50% whole untuk jangka panjang dividen investing, 50% lagi saya akan trading by momentum. Seperti terakhir di IPCC, dia mau RUPS, harganya pas ada pengumuman RUPS kan saya lupa jam 2 apa jam RUPS IPCC itu jam 10. Jadi sebelum jam 10 itu mungkin jam 9.30 harganya masih mendem aja di 680. Akhirnya saya coba pasang posisi di 680. Dan benar aja ketika ada hasil RUPS sekitar jam 11-an dan dividennya besar, langsung harga sahamnya loncat ke 695 sama 700. Akhirnya saya juga salah sendiri. Akhirnya saya exit terlalu cepat 695 ya. Cuan mungkin sekitar 2% kurang loh. Hampir 2%. Harusnya saya bisa exit di 705. Terus akhirnya saya pun masuk kembali ya. Kan kemarin juga turun di 690. Sempat turun di 690, saya masuk entry lagi di 690. Saya juga tambah posisi di 695 yang saya kemarin exit. Karena saya mencoba berspekulasi mengambil selisih dari dividen sama penurunan setelah ex-date. Mungkin itu ya, yang pertama adalah membagi posisi antara yang hold dan trading ataupun investing secara momentum. Dan ketika ex-date, kebanyakan saya masih ada selisih, tapi ada juga yang selisihnya dikit banget gitu. Tapi menurut saya walaupun sedikit ya masih cuan lah. Terus kemudian kita pun harus diversifikasi ya. Diversifikasi bisa juga ke bisnis. Terus juga sekarang yang lagi menarik itu adalah kripto. Kripto itu kalau cari aman ya, kalau menurut saya itu bisa kita cicil Bitcoin ya. Karena ya Bitcoin seperti yang kita tahu, rata-rata kenaikan dari Bitcoin itu pas dia lahir sekitar 2009 sampai sekarang, rata-rata kenaikannya itu 80% per tahun. Kalau diambil rata-rata ya, average. Dan itu kemungkinan ke depan pun mungkin kurang-kurang dari itu, tapi karena itu sekarang posisinya adalah aset yang diperebutkan dan stoknya terbatas. Seperti kayak MicroStrategy ya, dia menjual obligasi hanya untuk membeli Bitcoin. Terus yang masuk BlackRock, ETF, Bitcoin udah disetujui, ETH disetujui, sekarang ada rumor pengajuan ETF Solana. Nah, di Solana pun ada potensi buat up karena Solana ini adalah developer yang menciptakan meme-meme koin itu yang
lagi naiknya gila-gilaan. Kalau kita pegang Solananya, ketika meme coin semakin memes coin ya semakin berkembang, itu Solana pasti ada potensi up. Tapi tetap Bitcoin, ETH, Solana itu menurut saya yang paling bagus sih Bitcoin. Cuma kenaikan Solana kemungkinan bisa lebih besar dari Bitcoin untuk kedepannya. Jadi kita diversifikasi, walaupun resikonya tinggi di kripto, tapi nggak ada salahnya kita diversifikasi 5% sampai 10% dari porto kita untuk menjaga inflasi. Seperti yang kita tahu, rupiah sekarang semakin menanjak terus. Rupiah semakin melemah. Seperti yang kita tahu di Argentina, inflasi gila-gilaan. Dan di Indonesia pun inflasi itu. Sebenarnya kalau kita ngitung harga beras dari tahun ke tahun itu kenaikannya bisa 10 sampai 15%, bahkan sampai 20%. Yang aslinya, tapi kalau dari pengumuman pemerintah kan cuma misalkan 4%, 3%, apa 5%. Tapi kenyataannya di lapangan kita bisa hitung adalah dari harga sembako. Terus kemudian ada satu strategi yang menurut saya lumayan aman, yaitu strategi trading cicilan yang digagas Kapten Saham. Semodel kita beli ETH di 3.000 dolar, terus jual. Teman-teman bisa coba cek di IG-nya Kapten Saham ya, caranya yang lebih lengkapnya. Yaitu beli 3.000, jual 3.150 gitu. Kita bisa mulai dengan porsi kecil, misalkan sekali masuk 5 dolar. Berarti 75.000. Nanti kalau misalkan hasilnya udah cuan, ya kita bisa tambah porsinya. Terus ada juga strategi yang di kripto juga yang cuannya aman, itu ikut launchpad, launch pool dan launchpad bisa di Binance, di Bybit, di Bitget juga. Kalau Bitget saya belum masuk aplikasinya, cuma Bybit dan Binance saya udah. Jadi kita bisa beli hanya USDT, bisa di launch pool di Bybit, dan juga koinnya Bybit itu MNT bisa di ini. Nah, ini penghasilannya lumayan dan koin kita aman. Dan misalnya di BNB di Binance itu ada VDUSD kalau nggak salah, yang stable coinnya bisa di staking untuk dapatkan koin baru. Koin kita tetap dan stabil, cuma ataupun BNB kita bisa di staking untuk dapat koin baru itu. Nah, mungkin menurut saya itu diversifikasi buat kita sebagai trader dan investor jangka panjang. Tidak ada salahnya juga masuk kripto. Saya pun pribadi masuk kripto masih di bawah 10% dari porto buat diversifikasi. Dan kita melihat histori dari kenaikan Bitcoin itu 80%. Jadi banyak yang prediksi Bitcoin akan ke 1 juta dolar. Berarti 1 juta dolar 16 miliar ya. Ya siapa tahu nanti beneran itu terjadi, kita bisa di saham cuan, di Bitcoin cuan, di trading cicilan cuan, di launch pool cuan. Kedepannya kita berharap seperti itu. Kadang-kadang kita melihat porto di saham kita merah, aduh, kita kadang-kadang kagak bisa gerak juga. Nah, makanya saya sarankan, saya pribadi akan nanti untuk
sekian persen, bukan saya nantinya 50% untuk trading by momentum. Ya, trading sama investing by momentum mungkin ya. Untuk kita bisa serok bawah di harga-harga ini. Di harga-harga lagi kita, ya HSG kalau lagi turun kan, BBRI aja, masa ya sekarang trading by momentum di BRI. Saya kirain dia udah bottom di 4.290, ternyata masih di bawah, dibanding ke 4.200. Ya mungkin sekarang saya posisinya ya mungkin nunggu dia up baru saya take profit. Kalau belum, tapi kayaknya sangat volatil BRI ini. Di bawah ke 4.500, dibanting lagi ke 4.400, 4.300. Sekarang 4.200, mungkin bisa jadi di bawah main di 4.100 atau mungkin di 4.000, di bawah 4.000, kita nggak tahu juga gimana bandar. Cuma sebagai investor, harga-harga saham turun seperti ini adalah kesempatan emas sebenarnya. Karena kita melihat juga IPS ya, IPS. Lihat IPS dari, saya lihat IPS dari saham Indika Energi itu tahun 2002 itu 1.300 sekian ya, kita bisa cek di Stockbit. Aduh, foto saya kelihatan berusaha. Foto saya di Stockbit ya. Nah, sekarang dibanting. Nah, kita bisa lihat IPS-nya. Tahun 2022 dia bisa menghasilkan profit 1.350. Dan sekarang harga sahamnya 1.185. Emang sih tahun 2002 harga batu baranya lagi melonjak di $400, dan sekarang kan di di $400, sekarang di 130 kalau nggak salah, sekitaran segitu. Emang begitu kan, tapi kan ada kemungkinan nanti up lagi, harga batu bara naik lagi kan, komoditas kan gitu mainnya. Cuma justru itu yang dimanfaatkan oleh senior kita, Bapak Lo Keng Hong. Jadi dia tahu kalau komoditas itu ada kadang naik kadang turun, makanya dia beli saham Indika Energi di harga 100 perak waktu harga batu bara $50 per ton, karena dia yakin harga batu bara itu adalah ada siklusnya, ada naik ada turun. Jadi ketika harga batu baranya naik ke 4.000, dia bisa taking profit di harga 4.000 kalau nggak salah. Padahal dia beli di 100 perak. Kenaikannya itu adalah 4.000% berarti ya. Itu luar biasa. Makanya ya kita juga harus memposisikan saham kita di beberapa sektor, jangan di batu bara aja, mungkin di banking, di consumer, atau di basic material sebagian, di konstruksi. Ya, mungkin sih sekian dulu ya video saya. Jangan terlalu panjang, nanti bosen juga ngedengernya. Ini hanya obrolan tentang saham. Terima kasih juga yang sudah menonton, dan terima kasih juga subscribe saya pun bertambah ya, walaupun cuma 1-2 orang. Terima kasih yang udah mensubscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan selalu, tetap optimis. Bursa efek kita akan lebih baik ke depannya. Siapkan cash ketika harga-harga di luar nalar sangat murah ya. Mudah-mudahan kita berhasil di pasar modal Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.